Shalom, selamat pagi anak-anak. Baru datang ibu mata ibu langsung tertuju ke sampah loh. Padahal ini masih pagi. Berarti semalam pulang sekolah ada yang nggak piket ini. Ya, Siapa itu Mega? Kenapa nggak piket Angel? Siapa kawanmu? Kenapa nggak piket? Ini ruangan kita masih kotor loh. Masih pagi nih. kemarin karena punya kurang. Itu nggak alasan. Ibarat satu pun sapu. Kalau satu orang nyapu, satu ngepel udah siap itu. Enggak mau ganti-gantian. Siapa kawanmu? Mega, enggak mau ya. Oke, sekarang silahkan kutip. Semuanya kutip sampahnya tuh. Ini perintah dari ibu. Jangan disalahkan lagi. Biar pelajaran kita mulai. Silahkan Angelina. Semua kutip sampahnya. Udah? Oke, lain kalian anak harus jaga kebersihan. Baik laki-laki mau perempuan harus jaga kebersihan. Ya? Terus kalau piket itu pulang sekolah jangan pagi-pagi ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran tolong Angelina pimpin doa di depan biar kita berdoa bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa sudah dan percaya sama Tuhan. Berdoa di muka. Baik, terima kasih ya Angelina ya. Jadi gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bro. Jangan ketawa Angelina. Baik tapi kotor kan? Iya, beda. Ini kan ruangan yang ibu bilang tadi. Pemalas berarti si Angelina ini. Oke, dengarkan pesan ibu tadi ya. Harus piket pulang sekolah, jaga kebersihan. Oke? Oke, sebelumnya ibu absensi dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Tamarenda Syahan, Angelina Syanturi, Angrija Sihite, Kristina Boru Purba, Naomi Situmorang, Mega Manurung. Oke, puji Tuhan yang bisa hadir semua ya. Ada yang nggak sarapan tadi? Lalat si Angel yang bermasalah ya. Betul itu Angel nggak sarapan Angel? Nggak boleh seperti itu. Itu salah Rija. Jangan sok jadi orang sok tahu. Karena apa? Kan kalian udah satu rumah. Mana mungkin kau tahu dia sarapan? Udah ya. Oke, materi kita hari ini itu tentang teks anekdot. Apa Angelina? Ya kan ibu nanya. Apa Angelina? Jangan ketawa Angelina. Kalau lagi serius ya serius. Iya, teks anekdot. Tapi sebelum ibu menjelaskan apa itu teks anekdot, ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama itu anak-anak ibu harus mampu menjelaskan mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, teks anekdot. Dan yang kedua itu anak-anak ibu harus mampu mengidentifikasi kritik sosial atau nilai yang tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga itu anak-anak ibu harus mampu membuat contoh sederhana teks anekdot, baik itu bentuk narasi maupun dialog. Ya. Oke, di antara anak-anak ibu ini siapa yang pernah membaca atau mendengar apa itu teks anekdot? Oh iya ya, belum pernah. Oke, di sini ibu akan menjelaskannya. Jadi teks anekdot itu bukan hanya sekedar cerita singkat, tapi bisa menjadi media untuk menyampaikan kritik sosial atau nilai moral. Nah, yang disampaikannya itu melalui cara yang singkat dan menarik, yaitu melalui humor. Melalui humor, kritik sosial itu dapat mudah diterima oleh masyarakat tanpa melibatkan konflik secara langsung. Nah, ini dia pengertian dari teks anekdot. Jadi, teks anekdot itu
Jadi teks anekdot itu bisa berupa apa, Angelina? Ya, humor, bagus sekali. Apa lagi, Naomi? Apa itu? Iya, bagus. Jadi anekdot itu cerita singkat bisa juga itu unsur lucu atau humor. Dan untuk mengkritik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya teks anekdot itu cerita singkat yang berunsurkan lucu atau humor dan untuk mengkritik. Nah, ini dia. Jadi teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang mengandung unsur lucu. Namun sebenarnya memiliki tujuan yang dalam. Apa itu tujuannya? Ada yang tahu? Oke, tujuannya itu untuk menyampaikan kritik sosial atau nilai moral. Beda halnya dengan humor. Kalau humor itu tujuan utamanya untuk menghibur. Paham? Humor itu lebih kayak untuk menghibur. Menghibur. Kalau teks anekdot itu biasanya mengangkat kejadian yang nyata di sekitar masyarakat. Dan melibatkan tokoh tertentu. Dan disampaikannya itu melalui santai dan cerita lucu sehingga pembaca diajak untuk berpikir kritis terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar. Ya. Dan dari teks anekdot ini bisa dilihat ilustrasinya itu komunikasi dan menyampaikan pesan. Jadi teks anekdot ini komunikasi itu sangat penting dalam teks anekdot. Karena apa? Karena teks anekdot ini kan untuk menyampaikan kritik sosial, yaitu dengan adanya komunikasi atau percakapan dan kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Paham? Nah, ada juga ciri khas dari teks anekdot ini. Yang pertama itu tentu adanya unsur humor. Yang pertama itu tentu adanya unsur humor, yaitu untuk mengajak pembaca tertawa. Yang kedua itu alurnya singkat. Alurnya singkat itu dan langsung ke inti dari cerita. Yang ketiga itu orientasi kritik. Ya, betul sekali. Yaitu masalah yang terjadi dalam cerita. Nah, ini kan orientasi kritik itu memiliki tujuan utama untuk menyindir atau mengkritik kebijakan atau fenomena. Yang keempat itu pesan moral. Yaitu dalam cerita tersebut, dalam kita mengkritik sesuatu itu ada pesan moralnya. Yang keempat itu, yang kelima itu tokoh spesifik, yaitu dalam kritikan kita itu melibatkan tokoh tertentu, seperti orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Nah, yang terakhir itu kejadian nyata. Yaitu memang kalau kita mengkritik itu kan harus betul-betul terjadi. Jangan asal-asal mengkritik yang belum tentu terjadi, ya. Kenapa Angelina ngantuk? Berarti begadang ya. Kenapa begadang? Ya Tuhan, nge-live ya. Itulah memang anak zaman sekarang ya. Kalau nggak nge-live ya. Emang dapat berapa Angelina? Tapi usahakan ya. Jangan sampai sekolahmu itu, cara belajarmu itu terganggu gara-gara sosmed nge-live gitu ya. Ya itu kan dulu, itu kan kalau keluar dari sekolah ini, di luar sekolah ini. Angelina. Oke, selanjutnya ada struktur. Unsur struktur teks anekdot itu
Ada berapa? Iya, betul sekali. Yang pertama itu apa? Abstraksi. Yang kedua, orientasi. Ketiga, yang keempat, yang kelima, apa itu abstraksi? Iya, gambaran awal dari cerita. Apa itu orientasi? Iya, yang menceritakan atau menjelaskan latar atau situasi dalam cerita. Yang ketiga apa, krisis? Iya, munculnya suatu masalah yang tak terduga. Reaksi itu apa? Iya, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dalam cerita tersebut. Apa itu koda? Iya, pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, sampai sini paham? Fokus dulu ya anak-anak ya. Nanti ada giliran kalian ngomong di depan salah satu orang mengulang apa yang Ibu jelaskan ya. Jadi ya harus fokus ya, simak ya. Oke. Nah, ada juga kaidah kebahasaan dari teks anekdot ini. Yang pertama, keterangan waktu lampau. Nah, maksudnya itu keterangan waktu lampau ini seperti suatu hari, kemudian hari, seperti itu ya anak-anak ya. Esok hari juga bisa ya, bagus Angelina. Yang kedua itu apa? Apa itu? Iya, betul sekali. Yang ketiga, contohnya itu yang misalnya kita ada orang yang bertanya, oke nanti Ibu jelaskan ya, tunggu ya, kita selesaikan dulu sampai akhir ya. Yang ketiga apa tadi? Kalimat konjungsi. Maaf ya, anak-anak. Dan ketawa Angelina. Konjungsi temporal. Apa itu? Iya, betul sekali. Yang keempat itu kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini seperti apa? Iya, seperti kemudian lalu untuk tetap menahan atau menyusun cerita tersebut tetap runtut, ya. Yang kelima itu apa? Kalimat seru itu apa? Iya, betul sekali. Apa tadi, Angel? Ya, betul. Oke. Oh iya ya, maaf ya lupa Ibu ya. Iya betul sekali, bisa ditebak ya, banyak penjelasan Ibu, membuat Ibu pusing. Urutan kronologis. Urutan kronologis itu cerita disusun berdasarkan alur waktu. Oke?
Jangan. Apa itu? Oh, contoh pertanyaan retoris itu yang tidak butuh jawaban. Ya seperti pertanyaanmu itulah. Iya, betul sekali. Yang tidak butuh jawaban itu maksudnya itu kan ada itu sindiran yang waktu orang menyindir kita, ya kita otomatis kan ada yang nggak bisa kita jawab dan ada juga yang bisa kita jawab. Kan ada itu sindiran yang misalnya mau ketiak ya di kelas ini, ya otomatis yang di samping kita pun akan tersinggung kan, ibarat ini aku nggak ya, ini aku nggak ya, kan kayak gitu kan. Jadi dia nggak bisa menjawab karena dia belum tentu dia tahu yang disindirnya itu misalnya yang kawan yang satu ini, padahal yang ini, ya kan. Jadi otomatis yang dua ini nggak menjawab. Tapi kalau satu orang dia di sini terus saya sendiri misalnya, terus ada teman saya, terus saya bilang bau ketiak, ya otomatis dia pun bilang siapa sih maksudmu? Iya, kan ada yang nggak menjawab itu, karena itu yang maksudku tadi, yang nggak bisa menjawab itu, nggak bisa dijawab itu, karena di sini kiri kanan itu ada orang, otomatis orang itu diam, nggak, karena orang itu nggak bisa menjawab, siapa sih maksudnya, nggak kayak gitu. Tapi contohnya kurang ini Bu, kurang akurat. Maksudnya kurang masuk logika Bu. Kurang masuk logika. Jawaban itu pertanyaan seperti apa? Ya. Atau Bu bisa searching sekarang Bu. Oke, bisa. Tunggu ya dari sini aja ya. Ah iya Bu, tidak ada Bu. Apa? Bukan itu. Sebentar ya anak-anak ya. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya itu kan, ini ada contohnya. Kamu punya mata untuk melihat jalan. Nah, gini. Kamu punya mata untuk melihat jalan, bukan? Nah, jadi di sini menegaskan itu agar seolah seseorang tersebut lebih berhati-hati dalam berjalan. Itu kan tanpa, misalnya kalau ibu bilang kan hati-hati di jalan, otomatis kalian menjawab kan. Tapi kalau saya bilang misalnya kamu punya mata untuk melihat jalan, bukan? Ya otomatis itu intinya nggak bisa kita jawab kan, karena itu artinya untuk bilangkan ke kita untuk berhati-hati dalam berjalan. Sudah? Oke, selanjutnya itu anekdot dan humor. Itu perbedaannya ya. Kalau tujuan penulisan dari teks anekdot itu menyampaikan kritik atau sindiran sosial. Kalau humor biasa itu murni untuk menghibur. Dan isi ceritanya, kalau teks anekdot ini tokohnya penting atau kejadian nyata. Sedangkan humor biasa itu kejadian sehari-hari atau imajinatif. Nah, strukturnya itu kalau dalam teks anekdot baku. Kalau di humor biasa bebas dan tidak terikat aturan. Dan makna tersirat dalam teks anekdot itu sangat dalam, dan kalau dalam humor biasa tidak ada atau sangat dangkal. Nah, ini contoh teks anekdot. Ini dari contoh ini sebenarnya itu ada sindiran, berupa sindiran. Coba dulu baca Rija. Ini dosen ilmu politik kita kalau ngajar selalu duduk ya, nggak pernah berdiri, ya bukan kakinya sakit, kalau dia itu takut kalau berdiri kemudian nanti diduduki oleh orang lain. Nah, pada percakapan ini itu bukan berarti tentang dosen yang malas mengajar atau karena bisulan gitu kan, tapi ini sindiran. Misalnya kayak
sindiran untuk pejabat. Ibaratnya kan kalau pejabat kan kalau dia berdiri, ibarat berdiri dia otomatis ganti posisi. Ya kan? Jadi ini pun seperti itu. Kalau dosen duduk dia dari cerita ini, seolah-olah dosen ini nggak bisa untuk menghindari jabatannya itu. Dan dia tetap duduk. Itu ibarat sindiran. Oke? Oke. Ini dia langkah-langkah untuk penulisan teks anekdot. Yang pertama itu identifikasi isu, tentukan fenomena atau kebijakan yang ingin dikritik. Yang kedua itu konstruksi dan narasi. Itu rancangan tokoh dan latar yang relevan dengan isu tersebut. Yang ketiga, sisipkan humor, tentukan bagian krisis yang akan diolah menjadi kelucuan. Oke, di sini Ibu akan jelaskan melalui media ini. Nah, di sini tadi kan teks anekdot itu ibarat seperti humor kan, cerita singkat yang dibuat dengan menarik agar pembaca atau yang mendengar itu bisa tertawa. Nah, kalau teks anekdot ini bisa berbentuk komik, itu komiknya ini bisa berbentuk dialog juga, berdialog. Nah, bisa juga dalam bentuk narasi cerita. Dan bisa juga dialog, dialog singkat. Jadi, kalau kita mau mengerjakan contoh teks anekdot itu bisa berupa komik, narasi, dan dialog. Jadi, kira-kira menurut anak-anak manalah yang paling mudah untuk membuat contoh teks anekdot? Dari gambar ini. Komik, dialog. Yang paling mudah untuk diterapkan atau dilakukan gitu. Iya, memang dialog. Tapi lebih seru dengan komik. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Apa itu, Tamara? Mega? Nomi? Christina? Narija? Angelina? Oke, berarti anak-anak Ibu pintar ya, cepat paham ya. Oke, karena anak-anak Ibu sudah paham, jadi sekarang Ibu kasih tugas ya. Nah, Ibu kasih ini kertas, tapi ini nggak mungkin kan jawabannya di sini ditaruh karena nggak buat kan. Jadi maksud Ibu ambil sebuah kertas, selembar kertas. Dibaliknya, nggak rapi nanti jadinya. Bisa? Oke, kalau bisa silahkan ya. Apa? Ya, sendiri-sendiri. Oke. Oh, jadi kalian ke sekolah ini nggak bawa pulpen ya? Jadi anak-anak, pulpen itu cuma satu, Angelina Sianturi. Nggak mungkin kan Ibu kasih spidol. Siapa yang pulpennya 2, tolong dikasih dulu, dipinjam si Angel. Itu Angelina, silahkan ambil. Ada berapa pulpen mau Nomi? Ya nggak apa-apa, silahkan. Jadi anak-anak itu dibaca dulu ya teksnya, biar bisa menjawab pertanyaan yang 5 itu ya. Dijawab dengan benar. Ibu kasih waktunya 10 menit. Lewat dari 10 menit, nggak diterima lagi anak-anak ya. Kenapa, Angelina? Ya Tuhan, malu kali Ibu mendengarnya, Angelina Sianturi. Kalian ke sekolah ini nggak bawa pulpen ya Tuhan. Ya udah silahkan pinjam daripada nggak mengerjakan tugas. 10 menit ya, mulai dari sekarang. Kalau nggak mengerti silahkan ditanya ya anak-anak. Kenapa Riza? Lain kali yang jadi bawa pulpennya. Itulah yang kegiatan itu sering live jadi lupa semua kan. Dan kali dipersiapkan, malam dipersiapkan ya.
Apa Angelina? Apa itu Mega? Kerjakan ya, jangan ribut. Kenapa Tamara sakit? Kalau sakit bilang ya. Kenapa Christina? Jangan sama si Mega ditanya, sama ibu aja ya. Apa itu Bang Riza? Nggak boleh sama ya. Bu, Kenapa? berpikir Bu. Kan di sekolah ini kita nggak diizinkan bawa handphone. Iya, Bu. Bu, ini Oke, hari ini Ibu maklumi, tapi minggu depan nggak boleh lagi membawa handphone ya. Tapi jangan terlalu berpatokan sama AI ya. Udah diam Angelina. Udah Mega, udah Mega. Shh. Emang nggak jawabannya di kertas itu? Oke. Tamara dan kerjasama. Kerjakan masing-masing. Udah minjam, macet lagi aku. Udah siap?
Oke, silahkan dikumpul tugasnya. Belum selesai? Oke, kalau belum selesai itu tugas di rumah ya. Jadi minggu depan itu harus dikumpul, harus sudah selesai, oke? Oke, ini kesimpulannya. Tolong bacakan dulu, Angrija Sihite. Jadi, yang menggabungkan kekuatan penebal dengan alat fisik untuk menjelaskan berbagai dari kita dengan mengangkat contoh-contoh tokoh-tokoh nyata jiwa yang besar dan nyata. Di sini berfungsi sebagai jenis refleksi yang memungkinkan kritik disampaikan secara elegan tanpa harus menimbulkan Konfrontasi. fisik atau pemukiman langsung. Hal ini menjadi konsen moral yang ditanggung dalamnya jauh lebih mudah diterima dan dipahami oleh kalangan sampah pada proses secara personal. Lanjut Mega, baca. Baca akhir. Mulai dari kata menciptakan penulis dalam mengolah polisi menjadi sebuah reaksi yang tidak terduga dan mempelajari kesan ekspor dan akhirnya melatih kita untuk menjadi sebagai kita kesan masa dari yang menunjukkan bahwa melalui tawa sebelumnya mulai dialog untuk bermakna dan mendorong perubahan yang lebih baik. Rumah dalam kondisi ini menjadi bahasa menjembatani dan ketawa. Oke, sampai di sinilah materi kita hari ini karena pelajaran waktu kita sudah habis. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan diingat ya. Jadi tolong pimpin doanya. Kristina Purba dari kita keluar. Diam. Baik, terima kasih ya Kristina ya. Oke, sampai di sini ya anak-anak ya. Sampai berjumpa minggu depannya. Tugasnya diingat itu ya. Ya, besok minggu depan aja dikumpul ya biar serentak ya. Ya, minggu depan aja karena sebagian belum ada yang selesai. Ya.